Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat di podcast Mengenang di Ramadan. Kali ini bersama saya, Rofika Arista. Saya dari Co-Housing Communicare Bunda Produktif Batch 4 Institut Ibu Profesional. Pada episode kali ini kita akan mengenang Safiyah binti Huyai, salah seorang istri Rasulullah yang cerdas, cantik, dan berkedudukan mulia. Pasukan Muslim menggempur benteng-benteng Khaybar yang terkenal kokoh itu, hingga jatuh ke tangan mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada kaum Muslimin, sehingga seluruh benteng Khaybar dapat dikuasai. Safiyah radhiyallahu anhu termasuk dalam barisan wanita Yahudi yang ditawan dan menjadi bagian seorang sahabat terkemuka Dihya al-Kalb. Sementara suami Safiyah radhiyallahu anhu yang bernama Kinanah bin Abdul Huqaid dibunuh karena melakukan pengkhianatan. Setelah pasukan Islam menaklukkan Khaybar, dilakukan pembagian tawanan perang. Dihya mendapatkan seorang perempuan muda yang cantik jelita. Rasulullah SAW menukarnya dengan 7 tawanan perempuan lainnya, lalu menyerahkan wanita itu kepada Ummu Sulaim untuk dipersiapkan sebagai istri beliau. Perempuan itu adalah Safiyah binti Huyai. Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah pernikahannya dengan menyantap kurma, keju, dan minyak samin. Para sahabat membuat beberapa lubang dangkal dan menutupnya dengan kulit untuk meletakkan keju dan minyak samin. Para sahabat menyantap hidangan itu hingga kenyang. Saat banyak yang bertanya-tanya, kita tidak tahu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Safiyah sebagai istri atau Ummu Walad? Ummu Walad adalah budak wanita yang dipergauli oleh tuannya. Sahabat lain pun menjawab, jika beliau menutup mukanya berarti ia istrinya. Tapi jika tidak ditutup mukanya, maka ia menjadi Ummu Walad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak naik unta, beliau menutup muka Safiyah. Safiyah duduk di bagian belakang untanya, sehingga orang tahu bahwa ia menjadi istri beliau. Safiyah radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah setelah melangsungkan pernikahan. Safiyah merasa sangat bahagia karena selama ini tidak pernah terbayang olehnya akan menjadi seorang wanita mukmin, apalagi menjadi ummul mukminin. Sungguh itu merupakan saat-saat paling membahagiakan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Berita gembira tentang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya lebih dulu tersebar di Madinah, sehingga mereka beramai-ramai keluar rumah untuk menyambut kedatangan beliau. Kaum lelaki tampak gembira, anak-anak bersukacita, sedangkan kaum wanita naik ke atas atap rumah. Mereka juga merasa sangat bahagia. Tidak ketinggalan, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersiap menyambut kedatangan Nabi Islam dan kekasih semua orang Muslim yang telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, tekad yang tulus, dan jiwa yang jernih. Walaupun tampaknya Aisyah radhiyallahu anhu tidak dapat menyembunyikan rasa cemburunya saat mendengar kabar pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Safiyah binti Huyai, pemimpin terbesar kaum Yahudi. Bagaimana tidak? Safiyah adalah seorang wanita muda yang kala itu baru berusia 17 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Safiyah pernah mendengar berita bahwa Hafsah menyebutnya, dia itu anak seorang Yahudi. Safiyah menangis
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, ia masih menangis. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Safiyah menjawab, "Hafsah mengejekku dengan mengatakan bahwa aku adalah anak Yahudi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sambil menghiburnya, "Sesungguhnya engkau adalah keturunan Nabi, pamanmu pun juga Nabi, dan sekarang suamimu juga Nabi. Apa yang bisa dibanggakan oleh Hafsah atas dirimu?" Kemudian Rasulullah menemui Hafsah dan berkata kepada Hafsah, "Wahai Hafsah, takutlah kepada Allah." Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengejek Safiyah di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah wanita yang bertubuh pendek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima dan menegur Aisyah atas tindakannya itu. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah bagimu untuk mengetahui kekurangan Safiyah dengan keadaannya yang begini dan begini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang jika dicampur dengan air laut maka akan mempengaruhinya." Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anhu termasuk orang yang memiliki sifat dengan hati yang bersih dan keterbukaan yang sangat tulus. Ia benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati, sehingga sikap-sikapnya muncul dari sumber yang jernih dan penuh kesetiaan. Zaid bin Aslam menuturkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, yang kemudian mengantarkan ajalnya, Safiyah binti Huyai radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Nabi, sesungguhnya aku lebih senang jika penyakit yang dideritamu itu pindah ke tubuhku." Istri-istri Nabi yang lain saling memberi isyarat setengah mencibirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap mereka, lalu berkata, "Muntahkanlah." Mereka bertanya, "Apa yang harus kami muntahkan, Rasulullah?" Beliau berkata, "Cibiran kalian terhadap Safiyah itu. Demi Allah, ia telah berkata jujur kepadaku." Safiyah meneguk air wahyu secara langsung dari sumbernya yang murni. Ia mempelajari akhlak, petunjuk, kasih sayang, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Safiyah sangat tekun menghafal sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dan meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita-wanita yang ada di sekitarnya, sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu, sesungguhnya Allah adalah maha lembut dan maha mengetahui. Quran Surat Al-Ahzab ayat 34. Hari-hari yang indah berjalan dengan begitu cepat. Safiyah radhiyallahu anhu hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga dunia yang setiap sudutnya dikelilingi oleh iman. Akan tetapi tidak ada yang abadi di dunia ini. Hari yang membawa kegelapan kepada seluruh alam itu pun tiba, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Safiyah radhiyallahu anhu sangat terpukul dengan peristiwa ini, dan hatinya nyaris remuk redam. Akan tetapi ia berusaha menguatkan diri dengan tetap bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan mendapatkan pahala orang-orang yang sabar. Abu Umar bin Abdul Bar menyatakan, kami mendapat keterangan bahwa seorang budak wanita milik Safiyah datang kepada Umar dan mengadukan perihal tuannya. Ia berkata, sesungguhnya Safiyah sangat menyukai hari Sabtu
dan berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Mendengar hal ini, Umar mengutus seseorang untuk menanyakannya langsung kepada Safiyah. Dalam jawabannya, Safiyah berkata, "Mengenai hari Sabtu, aku tidak pernah mencintainya lagi setelah Allah menggantikannya dengan hari Jumat. Mengenai hubunganku dengan orang-orang Yahudi, sesungguhnya aku masih memiliki kaum kerabat dari kalangan mereka, sehingga aku masih menjalin hubungan baik dengannya." Kemudian Safiyah berkata kepada budak wanitanya, "Apa yang membuatmu melakukan semua itu?" Budak wanita itu menjawab, "Godaan setan." Safiyah berkata, "Kalau begitu pergilah. Sekarang engkau telah merdeka." Kinanah berkata, "Aku menuntun kendaraan Safiyah ketika hendak membela Utsman. Kami dihadang oleh Al-Astar. Lalu ia memukul wajah keledai itu hingga miring." Melihat itu, Safiyah berkata, "Biarkan aku kembali. Jangan sampai orang ini mempermalukanku." Kemudian Safiyah membentangkan kayu antara rumahnya dengan rumah Utsman guna menyalurkan makanan dan air minum. Sikap mulia ini menunjukkan ketidaksukaan Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anhu terhadap orang-orang yang menzalimi dan menekan Utsman, bahkan membiarkannya kelaparan dan kehausan. Ia merasa wajib membela sang pemilik dua cahaya itu. Sikap ini juga menunjukkan luasnya wawasan Safiyah dan kematangan pikirannya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Safiyah adalah seorang wanita yang sangat menonjol dalam ibadah, kewaraan, kezuhudan, kebaikan, dan sedekah. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Ibunda kita, Safiyah radhiyallahu anhu, hidup sekitar 40 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Di waktu selama itu, beliau habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, sedekah, mencari ilmu, dan berdakwah. Safiyah radhiyallahu anhu mengalami masa pemerintahan 4 khulafa rasyidun seutuhnya dan menyaksikan perkembangan futuhat Islam di ujung barat dan timur. Beliau melihat bukti pernyataan oleh Rasulullah SAW tentang kemenangan-kemenangan dan kekuasaan kaum muslimin di seluruh pelosok bumi. Pada tahun 50 Hijriah, ibunda kita Safiyah binti Huyai radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhir dan pergi menghadap Tuhannya dengan hati puas dan senang. Karena ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau termasuk orang yang diridhoi olehnya. Safiyah radhiyallahu anhu meninggalkan kita setelah menempatkan dirinya sebagai contoh dan teladan ideal bagi setiap wanita muslimah hingga akhir hari kiamat. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho, serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat terakhirnya. Sahabat mengenang di Ramadan, demikian kisah singkat dari Safiyah binti Huyai. Semoga menjadi inspirasi dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima ibadah dan amal baik kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.